Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan mulai pembahasan bab yang baru, yaitu bab 36, materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menyimak ringkasan pola kalimat apa saja yang muncul di bagian bab 36 kali ini. Sekaligus nanti kita juga akan membahas bagian Renshu E dari bab 36. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pembahasan ringkasan pola kalimat bab 36. Hai, hajime mashou. Pada bab 36 kali ini, kita akan mempelajari pola kalimat yang disebut dengan istilah yoni. Yoni pada bab 36 memiliki 3 penggunaan dan sekaligus juga akan memiliki 3 arti yang berbeda. Yoni bagian yang pertama memiliki arti agar atau supaya. Struktur penggunaannya dalam kalimat yaitu kita harus menggabungkan 2 frase kalimat dalam 1 kalimat yang sama. Frasa kalimat yang pertama ini berisi tentang tujuan yang akan kita capai. Supaya apa, agar apa, dan ini harus diakhiri dengan kata kerja bentuk kamus atau bisa juga diakhiri dengan kata kerja bentuk nai. Lalu diikuti dengan yoni, baru diikuti dengan frasa kalimat yang kedua yang berisi tentang cara atau upaya yang harus kita lakukan supaya bisa mencapai tujuan utama yang sudah kita sebutkan pada frase yang pertama tadi. Contoh penggunaan kalimatnya sebagai berikut. Supaya bisa lulus ujian, setiap hari saya belajar selama 5 jam. Kita perhatikan kalimatnya ya. Tujuan yang ingin kita capai adalah bisa lulus ujian. Bisa lulus ujian, kemudian nanti diikuti dengan yoni, kemudian diikuti dengan cara yang harus dilakukan. Supaya bisa lulus ujian, shikeni gokaku dekimasu. Karena di sini kita menggunakan bisa lulus, jadi kita menggunakan dekimasu untuk mewakili arti bisa. Tapi jika minasang hanya sekedar ingin membuat kalimat, supaya lulus ujian, maka yang digunakan adalah gokaku shimasu. Tapi di sini saya akan coba untuk menggunakan dekimasu ya. Kita sepakati menggunakan bisa lulus. Oke, kita kembali lagi. Gokaku dekimasu. Bagian dekimasu ini harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi gokaku dekiru. Shikeni gokaku dekiru, baru kita tambahkan yoni, lalu diikuti dengan frase kalimat yang kedua yaitu berisi upaya yang kita lakukan, yaitu setiap hari belajar selama 5 jam. Mainichi 5 jikan benkyou shimasu. Kita rangkai dari awal kalimatnya menjadi Shiken ni gokaku dekiru you ni mainichi 5 jikan benkyou shimasu. Contoh kalimat yang kedua, di sini sebelum yoni kita coba untuk menggunakan kata kerja bentuk nai ya. Jadi dalam bentuk negatif. Kita akan coba kalimatnya yaitu supaya tidak terlambat ke kantor atau ke perusahaan, saya pergi menggunakan taksi. Supaya tidak terlambat ke kantor atau ke perusahaan, maka kita menggunakan kalimatnya kaisha ni okuremasen. Dari okuremasen ini harus kita ubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi okurenai. Diikuti dengan yoni, kemudian upaya yang kita lakukan supaya tidak terlambat ke kantor, yaitu pergi dengan menggunakan taksi. Taksi de ikimasu. Kita rangkai kalimatnya dari awal. Kaisha ni okurenai yoni taksi de ikimasu. Jadi seperti itu cara penggunaan yoni dengan arti agar atau supaya. Penggunaan yoni yang kedua memiliki arti jadi bisa melakukan suatu hal. Untuk struktur kalimatnya di sini hanya menggunakan 1 frasa kalimat saja yang berisi tentang perubahan. Dulunya saya tidak bisa melakukan suatu hal, sekarang jadi bisa. Ini harus diikuti atau diakhiri dengan kata kerja bentuk kamus, baru diikuti dengan yoni narimashita. Kemudian untuk kata kerjanya yang lebih spesifik kita akan menggunakan kata kerja bentuk kamus tapi yang kanoke atau bentuk bisa. Misalkan sukurimasu membuat, sukuremas bisa membuat, sukureru bisa membuat tapi ini bentuk kamus. Nah, kanoke bentuk kamus inilah yang nantinya kita akan gunakan dikombinasikan dengan yoni narimashita.
Situasinya sebagai berikut, misalkan saya sama sekali tidak bisa membuat masakan Jepang. Tapi setelah saya tinggal di Jepang selama 2 tahun, sekarang saya jadi bisa membuat masakan Jepang. Membuat masakan kita gunakan ryo-ryo tsukurimasu. Kemudian bagian tsukurimasnya ini harus kita ubah menjadi bentuk kamus tapi yang kanoke, bentuk bisa. Tsukurimasu menjadi tsukuremas, bisa membuat. Kemudian partikel o, ryo-ryo diubah menjadi ryo-riga. Ryo-riga tsukuremas. Tsukuremas harus diubah menjadi bentuk kamus menjadi tsukureru. Ryo-riga tsukureru yo ni narimashita. Kalimat berikutnya, menjadi bisa membaca kanji. Yang tadinya saya sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang itu apa, kanji apa lagi, terus saya memutuskan untuk belajar bahasa Jepang, sekarang bisa baca kanji. Kita awali terlebih dahulu dengan kalimat membaca kanji, kanji yo yomimasu. Bagian yomimasu kita ubah menjadi yomemas, bisa membaca. Diubah lagi menjadi bentuk kamus, yomeru. Kanji ga yomeru yo ni narimashita. Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan jika minasang sebelum yo ni narimashita menggunakan kata kerja wakarimasu, mengerti, ini tidak perlu menggunakan bentuk kanoke. Jadi dari wakarimasu langsung saja diubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi wakaru. Karena yang namanya kita mengerti itu pasti bisa kan, bisa mengerti. Jadi itu tidak perlu kita ubah menjadi bentuk kanoke atau bentuk bisa. Contoh penggunaannya dalam kalimat, misalkan jadi mengerti bahasa Perancis. Awalnya saya tidak mengerti bahasa Perancis sama sekali, kemudian saya ambil les. Nah sekarang jadi mengerti bahasa Perancis. Jadi mengerti bahasa Perancis. Furan sugo ga wakaru yo ni narimashita. Seperti itu cara penggunaan yoni untuk bagian yang kedua. Penggunaan yoni yang ketiga memiliki arti berusaha untuk melakukan suatu hal. Struktur kalimatnya yaitu hanya menggunakan frasa satu kalimat saja yang berisi tentang hal yang sedang kita upayakan untuk dilakukan. Kalimatnya di sini harus diakhiri dengan kata kerja bentuk kamus atau bisa juga menggunakan kata kerja bentuk nai. Kemudian diikuti dengan yoni shimasu. Ingat ya, yoni shimasu. Pada bagian shimasu ini nanti bisa diubah atau dimodifikasi menjadi pola kalimat yang lain. Misalkan diubah menjadi bentuk te untuk kalimat te kudasai, atau bisa juga digunakan untuk pola kalimat te imasu yang mana menggambarkan aktivitasnya dilakukan dari dulu hingga sekarang. Kita coba untuk membuat kalimatnya supaya lebih mudah untuk dipahami. Misalkan, mulai besok saya berusaha untuk melakukan diet. Mulai besok, ashita kara, melakukan diet. Diet to shimasu. Nah, bagian shimasu ini yang harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi suru. Baru diikuti dengan yoni shimasu. Di sini kita gunakan shimasu karena kita masih menceritakan hal yang besok akan dilakukan. Kita rangkai ulang kalimat keseluruhannya menjadi ashita kara diet to suru yo ni shimasu. Contoh kalimat berikutnya kita akan menggunakan gabungan yoni shimasu. Bagian shimasnya kita ubah menjadi bentuk teimasu. Yoni shiteimasu. Ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan aktivitas yang dari dulu sampai sekarang masih terjadi atau dilakukan setiap hari. Misalkan, setiap hari saya berusaha untuk bangun jam 5. Setiap pagi bisa kita gunakan maiasa. Kemudian bangun jam 5. Goji ni okimasu. Bagian okimasu ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi okiru. Baru diikuti dengan yoni shiteimasu. Kita rangkai ulang kalimatnya menjadi maiasa goji ni okiru yoni shiteimasu. Contoh kalimat berikutnya, kita masih menggunakan modifikasi dari bagian shimasu ya, dari yoni shimasu. Sekarang kita ubah menjadi yoni shite kudasai. Jadi bagian shimasnya diubah menjadi bentuk te, shite kudasai. Berarti kita akan menggunakan kalimat perintah yang ditujukan kepada orang lain. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Setiap hari, tolong usahakan untuk berolahraga. Setiap hari kita gunakan mainichi. Kemudian berolahraga kita bisa gunakan kata undo shimasu. Bagian undo shimasu ini harus diubah menjadi bentuk kamus, menjadi undo suru. Kemudian diikuti dengan yoni shite kudasai.
Kita rangkai kalimatnya sekali lagi. Mainichi undo suru yoni shite kudasai. Satu kalimat contoh lagi, ini kita gunakan bentuk nai sebelum yoni. Misalkan di sini ada seorang dokter sedang memberikan advice, memberikan pesan kepada pasiennya yang terkena sakit ma. Orang yang sakit ma itu kan tidak boleh minum ini ya, minum kopi ya. Jadi si dokter ini akan bilang, tolong usahakan untuk tidak minum kopi. Tidak minum kopi di sini kita bisa gunakan kohio nomimasen. Bagian nomimasen ini harus kita ubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi nomanai. Diikuti dengan yoni shite kudasai. Karena tadi merupakan kalimat perintah ya, jadi kita gunakan shite kudasai. Sekarang kita rangkai ulang kalimatnya dari awal. Kohio nomanai yoni shite kudasai. Seperti itu cara penggunaan yoni untuk bagian yang ketiga. Sekarang kita sudah tahu ya bagaimana cara penggunaan yoni yang digunakan pada bab 36. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas contoh-contoh kalimat yang ada pada bagian Renshue bab 36. Dai sanjuro kano Renshue wa 90 peiji ni arimasu. Kita pakai buku yang ini ya. Bagi minasang yang sudah punya bukunya, silakan dibuka di halaman 90. Hai, ichiban kara yonde mimashou. Mari coba kita baca dari nomor 1. Kalimat yang muncul yaitu Nihongo ga hanaseru yoni mainichi renshu shimasu. Kalimat ini supaya lebih mudah untuk dipahami, kita artikan dari paling belakang menuju ke sebelah kiri. Yang paling belakang yaitu mainichi renshu shimasu. Setiap hari berlatih yoni supaya hanaseru bisa berbicara Nihongo ga, bahasa Jepang. Jadi seperti itu cara kita mengartikan untuk fungsi yoni yang pertama. Kita lihat kalimat yang kedua. Kita artikan dulu dari bagian yang belakang ya. Taksi de ikimasu. Pergi dengan menggunakan taksi yoni supaya kai gini mani au. Keburu sama rapatnya. Untuk bagian kai gini mani au di sini saya artikan secara kalimatnya informal, tidak apa-apa minasang ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Karena penggunaan mani au, mani aimas ini memiliki arti keburu dengan waktunya. Contoh kalimat berikutnya, Rashuni awanai yoni hayaku uchiyo demasu. Kita terjemahkan dulu dari bagian paling belakang. Hayaku uchiyo demasu. Keluar rumah lebih awal atau lebih cepat keluar rumah. Kemudian yoni, supaya atau agar. Rashuni awanai. Rashuni awanai, tidak bertemu dengan rush hour atau jam-jam sibuk ya, dimana orang-orang pergi kerja, orang-orang pergi ke sekolah, seperti itu. Jadi keretanya biasanya sangat padat sekali. Di sini kita perhatikan sebelum yoni di sebelah kirinya menggunakan kata awanai. Ini berasal dari kata kerja aimasen, tidak bertemu. Contoh kalimat berikutnya, kodomo ga sawaranai yoni hasami shimate okimasu. Pada kalimat ini menggunakan pola kalimat te okimasu. Te okimasu di sini memiliki arti terlebih dahulu yang mengarah pada prioritas aktivitas. Jadi prioritas aktivitasnya yang disebutkan di contoh kalimat ini tadi itu menjadi prioritas utama untuk dilakukan sebelum melakukan aktivitas yang lain. Shimate okimasu, terlebih dahulu menyimpan hasami, gunting. Terlebih dahulu menyimpan gunting yoni supaya kodomo ga sawaranai, tidak disentuh oleh anak. Sawaranai ini berasal dari kata kerja bentuk masen, sawari masen, tidak menyentuh. Hai, renshue nibang. Pada bagian renshue nibang ini kita akan menggunakan pola kalimat yoni narimashita. Jadi bisa. Kalimat yang pertama yaitu terebi no nihongo ga kanari wakaru yoni narimashita. Kalimat ini bisa kita artikan menjadi lumayan bisa mengerti bahasa Jepang di TV. Kan kadang bahasa Jepang di TV itu pronunciation-nya cepat ya. Jadi kalau kita awal-awal belajar bahasa Jepang biasanya tidak mengerti apa yang dibicarakan di televisi. Kita lihat kalimat di sini diakhiri dengan yoni narimashita.
Jadi bisa melakukan suatu hal. Kemudian untuk kalimatnya ini sebelum yoni narimashita diakhiri dengan kata kerja wakaru, wakarimas. Ini tidak perlu diubah menjadi kanoke ya minasan. Tidak perlu dijadikan bentuk bisa. Tadi sudah saya jelaskan di bagian awal. Kemudian ada kata keterangan kanari, di sini bisa kita artikan lumayan. Kalimat berikutnya, Nihongo de jibun no iken ga ieru yo ni narimashita. Kita artikan dari paling belakang, ieru yo ni narimashita. Jadi bisa mengatakan iken, pendapat, jibun no, diri sendiri menggunakan bahasa Jepang atau dalam bahasa Jepang. Kita lihat sebelum yoni narimashita di sini menggunakan kata kerja ieru. Iemas, bisa mengatakan. Dari iemas diubah menjadi bentuk kamus, ieru. Kalimat berikutnya, Interneto de nandemo shirabereru yo ni narimashita. Kalimat ini bisa kita artikan menjadi bisa mencari informasi apapun menggunakan internet. Kita lihat sebelum yoni narimashita di sini menggunakan kata kerja shiraberareru. Shiraberaremas, bisa mencari informasi. Ini berasal dari kata kerja shirabemas, mencari informasi. Kalimat berikutnya, kombini de iroiro na koto ga dekiru yo ni narimashita. Kita artikan dari paling belakang, yoni narimashita. Jadi, bisa melakukan, dekiru, bisa melakukan, iroiro na koto, berbagai macam hal atau macam-macam hal, kombini de, di kombini atau di minimarket. Hai, renshue sambang. Di sini menggunakan pola kalimat yoni shiteimasu, berusaha untuk melakukan suatu hal. Kita lihat di sini pola kalimatnya menggunakan shiteimasu ya. Jadi ini bisa kita mengerti bahwa aktivitas yang dilakukan ini terjadi dari dulu, masih berulang, masih berlanjut hingga sekarang. Kita lihat kalimat pertama yang muncul yaitu dekiru dake 10 ji made ni uchi e kaeru yo ni shiteimasu. Kita artikan dari paling belakang menuju ke sebelah kiri. Yoni shiteimasu, berusaha untuk, kaeru, pulang, uchie, ke rumah, 10 ji made ni, paling lambat sebelum jam 10, dekiru dake, sebisa mungkin. Sebisa mungkin saya berusaha untuk pulang ke rumah paling lambat sebelum jam 10. Hai, tsugi no bun wa, dekiru dake kodomo to asobu yo ni shiteimasu. Ini mungkin yang mengatakan adalah orang tua, ayah atau ibu. Ini bisa kita artikan yoni shiteimasu, berusaha untuk asobu, bermain, kodomoto, bersama anak, dekiru dake, sebisa mungkin. Sebisa mungkin berusaha untuk bermain bersama anak. Kita perhatikan sebelum yoni shiteimasu di sini menggunakan kata kerja asobu. Ini berasal dari kata kerja bentuk mas, asobimasu, bermain. Kalimat berikutnya, dekiru dake supotsu kurabu wa yasumanai yo ni shiteimasu. Saya berusaha untuk yasumanai, tidak libur, dari supotsu kurabu, dari klub olahraga. Dekiru dake, sebisa mungkin. Sebisa mungkin saya berusaha untuk tidak libur dari sport club, dari klub olahraga. Kita lihat sebelum yoni shiteimasu di sini menggunakan kata kerja yasumanai. Ini berasal dari kata kerja bentuk maseng, yasumi maseng. Jadi bagian kalimat yang ini adalah perpaduan kata kerja bentuk nai diikuti dengan yoni shiteimasu. Kalimat berikutnya, dekiru dake zangyo shinai yo ni shiteimasu. Saya berusaha untuk tidak melakukan lembur sebisa mungkin. Kita perhatikan sebelum yoni shiteimasu di sini menggunakan kata kerja zangyo shinai. Berasal dari kata kerja bentuk maseng, zangyo shimaseng, tidak melakukan kerja lembur. Hai, renshue saigo yang terakhir, yongbang, nomor 4. Di sini masih menggunakan yoni shimasu, tapi bagian shimasnya diubah menjadi kalimat perintah, menjadi shite kudasai. Yoni shite kudasai. Tolong upayakan untuk melakukan suatu hal. Kita lihat contoh kalimat yang pertama yang muncul yaitu motto yasai yo taberu yo ni shite kudasai. Kalimat ini bisa kita artikan, tolong usahakan untuk makan lebih banyak sayuran. Kita lihat di sini ada penggunaan kata keterangan motto yang artinya adalah lebih. Maksudnya secara kontekstual artinya di sini adalah makan sayur yang lebih banyak.
Kita perhatikan sebelum Yoni shite kudasai di sini menggunakan kata kerja bentuk kamus taberu, berasal dari kata kerja bentuk mas, tabemas. Kalimat berikutnya, yasumu toki wa kanarazu renraku suru yoni shite kudasai. Supaya lebih mudah diartikan, kita artikan terlebih dahulu pada bagian yang ada tokinya. Yasumu tokiwa, ketika akan libur atau ketika akan cuti, tolong usahakan untuk selalu menghubungi. Maksudnya menghubungi di sini adalah kita harus lapor kepada atasan ya bahwa kita itu akan ambil cuti atau ambil libur. Kita perhatikan sebelum Yoni shite kudasai di sini menggunakan kata kerja bentuk kamus renraku suru, renraku shimasu, menghubungi. Kemudian selain itu kita perhatikan ada kata keterangan kanarazu. Kanarazu di sini bisa kita artikan pastikan untuk selalu. Hai, tsugi no bun wa zettai ni pasupoto nakusanai yoni shite kudasai. Kalimat ini bisa kita artikan, tolong usahakan untuk sama sekali tidak menghilangkan paspor. Kita lihat kata sebelum yoni shite kudasai menggunakan kata kerja bentuk nai, naku sanai, tidak menghilangkan. Berasal dari kata kerja bentuk maseng, naku shimasen. Hai, saigo desu. Yang terakhir, jikan o machigae nai yoni shite kudasai. Kalimat ini bisa kita artikan, tolong usahakan untuk tidak salah dengan waktunya. Sebelum yoni shite kudasai di sini menggunakan kata kerja machi gaenai. Machi gaenai berasal dari kata kerja bentuk maseng, machi gaemaseng, memiliki arti tidak melakukan kesalahan. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar penjelasan ringkasan pola kalimat tentang yoni di bab 36 kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi minasan yang memiliki pertanyaan seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa hubungi saya melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo yang manapun nanti akan saya coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang mulai dari buku Minano Nihongo atau mungkin mau buku untuk persiapan JLPT karena sebentar lagi Desember ya persiapan JLPT, atau bagi minasan yang mungkin mau persiapan JFT, ini bisa menghubungi Instagram The Japanscribe. Bisa juga minasan melakukan konsultasi melalui WhatsApp dengan admin The Japanscribe untuk membantu memilihkan buku bahasa Jepang yang mana yang sesuai dengan kebutuhan minasan saat ini supaya tidak salah pilih ya. Oke minasan, sekian materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video pembahasan materi kelanjutan bab 36 berikutnya. Ja, matane. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendo Level A2 JF Standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.